menemani Ibu pada hari ini untuk membantu pola makan selama perawatan. Baik, bagaimana perasaan Ibu sekarang nih? Untuk sekarang itu rasa masih pusing dan sekarang itu masih pusing dan sakit bagian tengkuk. Baik Ibu, saya mengerti keluhan itu memang sering dirasakan pada kondisi tekanan darah tinggi. Kita akan coba bantu melalui pengaturan makanan Ibu nih. Sebelum itu, apakah diperbolehkan untuk mengukur berat badan dan tinggi badan Ibu nih? Baik, boleh ikut ke saya nih. Baik, Ibu bisa kembali ke tempat duduk. Baik, saya jelaskan sedikit hasil pemeriksaan tadi nih. Berat badan Ibu ada di 65 kg dan tinggi badan ada di 156 cm. Jadi berat badan Ibu sedikit berlebih atau dinyatakan overweight. Tekanan darah Ibu saat ini juga ada di 180/100 yang tergolong termasuk tinggi. Keluhan seperti pusing dan nyeri di tungkak yang Ibu rasakan kemungkinan besar karena tekanan darah tersebut. Selama ini, apakah Ibu sudah pernah mendapat penjelasan tentang hipertensi ini? Sudah pernah, tapi belum terlalu paham. Baik Ibu, saya jelaskan ini. Baik, jadi hipertensi adalah kondisi tekanan darah tinggi. Kalau dibiarkan bisa menyebabkan komplikasi seperti stroke dan penyakit jantung. Salah satu penyebabnya juga dari pola makan yang kurang baik, terutama banyak yang mengkonsumsi garam dan kurangnya aktivitas. Apakah sampai sini bisa dipahami oleh Ibu? Ya, saya sudah mulai paham. Kalau boleh tahu, biasanya Ibu sehari-hari makan seperti apa nih? Saya makan itu seadanya aja, Ibu. Kadang juga suka makan yang asin. Baik Ibu, dari situ terlihat bahwa asupan garam Ibu itu mungkin cukup tinggi dan pola makan belum teratur juga. Baik, untuk membantu menurunkan tekanan darah Ibu perlu menerapkan diet rendah garam. Beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti kurangi garam dalam masakan, hindari makanan asin seperti ikan asin dan makanan santan, perbanyak sayur dan buah, dan juga pilih lauk yang tidak digoreng berlebihan. Kalau tidak pakai garam nanti rasanya tidak enak. Boleh tetap pakai, tapi dibatasi nih Ibu. Bisa diganti dengan bumbu alami seperti bawang, kunyit, atau jeruk nipis supaya terasa enak untuk dimakan. Baik, sebelum itu saya jelaskan nih untuk makanan apa aja yang dihindari dan apa aja yang diperbolehkan.
Dari sini kita bisa lihat makanan yang dianjurkan yaitu sumber karbohidratnya ada di nasi, kentang, ubi atau oatmeal. Untuk protein rendah lemaknya ada di ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Untuk sayurnya bisa pakai bayam, kangkung, brokoli, wortel. Untuk buah-buahannya juga bisa pakai pisang, jeruk, pepaya, terus juga semangka. Terus makanan yang tidak dianjurkan seperti makanan tinggi garam yaitu ikan asin, telur asin, makanan kaleng, terus juga ada makanan instan yang garamnya itu tinggi seperti mie instan, sosis, nugget. Terus makanan berlemak tinggi itu juga ada di gorengan, santan kental, juga ada di kulit ayam. Terus ada juga contoh menu seharinya seperti di pagi hari bisa mengonsumsi nasi, telur rebus, tumis kangkung, sama buah. Untuk selingan juga bisa pakai buah-buahan seperti pisang atau semangka. Untuk makan siangnya bisa diinvasikan seperti kentang, makan malamnya juga nanti bisa digunakan pakai jagung jika ibu ini tidak mau makan nasi di malam hari. Terus juga ada cara pengolahannya juga. Cara pengolahannya itu bisa direbus, kukus, dipanggang, terus jika ditumis menggunakan sedikit minyak. Terus juga batasi garam dan penyedap. Gunakan bumbu alami seperti bawang, jahe, kunyit, dan daun salam. Dan juga hindari gorengan dan santan berlebih. Sebelum itu juga saya tunjukkan untuk pemorsian makanannya nih. Baik, ini untuk pemorsian makanannya nih. Untuk nasi putihnya bisa di porsi kecil seperti 100 gram kayak di gambar ini. Terus juga atau bisa menggunakan centong nasi. Centong nasinya juga beragam. Bisa menggunakan rice cooker bisa 50 gram gitu. Terus untuk proteinnya seperti ayam goreng ini bisa diubah jadi makanan ayam panggang tapi tanpa kulit gitu. Terus juga bisa dihindari seperti nugget goreng ini karena tadi juga dihindari harus dihindari. Untuk tumisnya juga ada di sekitar 1 piring itu bisa 100 gram tumis. Untuk buahnya kan ada macam-macam, jadi bisa pakai jeruk mandarin, biasanya yang kecil itu sekitar 100 gram, terus untuk yang agak besarnya juga ada di 110, atau juga bisa pakai jeruk medan, yaitu yang satu buahnya yang besar itu ada di 100 gram, untuk yang sedangnya ada di 60 gram. Untuk yang terakhir ada di buah pepaya yang biasanya satu potong itu 100 gram atau enggak dipotong dadu sekitar 15 gram. Seperti itu nih. Baik, selain makan juga saya sarankan itu untuk jalan kaki ringan, terus habis itu rutin cek tekanan darah juga. Baik, sekarang saya ingin memastikan ya Bu, menurut Ibu sendiri apa yang perlu Ibu lakukan setelah ini? Saya harus mengurangi makanan haram, makan lebih sehat, dan mulai bergerak. Bagus sekali. Dari gambar tadi, makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh Ibu? Betul Ibu. Terus kalau untuk dari bahan penukarnya biasanya apa nih? Mungkin bisa pakai kentang atau ubi, lalu pakai jagung juga bisa. Oke, baik. Berarti Ibu sudah paham ya sampai sini. Baik, jadi intinya yang pertama itu kurangi garam, makan lebih sehat, perbanyak sayur dan buah, dan tetap aktif bergerak. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga lekas membantu. Terima kasih Bu. Sama-sama.